positif. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Aryani, saya dari CGP Angkatan 8 dari SMA Filosofi. Ya, sebelum kita mulai apa itu budaya positif, kita sama-sama lihat dulu apa itu latar belakang. Nah, sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya kegiatan keyakinan kelas yang disusun bersama antar guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi, ini dapat membangun siswa disiplin dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Oke, selanjutnya tujuannya. Apa tujuan dari budaya positif? Di sini kita bisa mulai yang pertama, yaitu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri pada murid untuk mengungkapkan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu seperti tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Dan yang terakhir, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya ada tolak ukur ya. Tolak ukur di sini yaitu murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas itu akan diaplikasikan di sekolah atau di dinding kelas masing-masing untuk ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai profil belajar Pancasila secara sadar dari keseimbangan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengenalkan nilai-nilai profil dari belajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, tadi kita udah mendengar ya apa itu budaya positif. Nah, sekarang kita lihat apa itu artinya budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun budaya positif di sekolah adalah nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, apa pentingnya budaya positif di sekolah? Nah, di sini kita bisa melihat dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lain, berikutnya menciptakan sikap mandiri. Nah, tadi kita udah tahu apa itu budaya positif. Nah, apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Yang pertama ada perubahan paradigma, stimulus respon. Yang kedua konsep disiplin positif. Yang ketiga pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat 5 posisi kontrol dan selanjutnya segitiga restitusi. Baik, di sini kan kita melihat apa itu masing-masing arti dari 5 disiplin positif yang tadi ya. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon. Nah, stimulus itu adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau yang berasal dari alam indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Itu dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Selanjutnya konsep disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman, hadiah atau penghargaan. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas. Maksudnya di sini adalah kita sama-sama dengan
sadar dan mereka ingin menaatinya, bukan seperti peraturan. Kalau peraturan itu lebih kayak harus ditaati atau memang ada pelanggaran dan akan mendapat hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu benar-benar lahir dari diri sendiri. Terus yang kelima, pemenuhan 5 kebutuhan manusia. Nah, adapun 5 kebutuhan manusia itu yaitu yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan terima. Di sini anak harus mendapat kasih sayang dan mereka merasa diterima oleh ibunya. Jangan sebelumnya kita marahi siswa kita. Terus ada penguasaan, mereka tahu materi atau pembelajaran. Kebebasan. Jadi di sini kita memberikan mereka kebebasan apa yang menjadi kesenangan bagi mereka. Terus yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru di sini. Nah, di sini yang pertama ada penghukum. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum bagi siswanya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa menjadi teman, di mana kita bisa mendekati siswa kita. Dan yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kita harus mempunyai kelimanya, tapi yang paling dominan itu adalah manajer. Di mana manajer itu sudah mencakup keempatnya. Seperti itu. Terus yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, apa ini segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Di sini maksudnya adalah ketika murid kita mengalami atau mendapatkan masalah, jadi kita di sini bisa memanggil mereka atau kita bisa yang pertama itu stabilkan imunitas. Jadi kita memanggil mereka. Habis itu selanjutnya kita bisa memvalidasi kesalahan mereka, membantu mereka menyadarkan mereka bahwa setiap manusia itu memiliki kesalahan dan banyak kesalahan. Terus yang keempat itu adalah keyakinan kelas. Di sini kita membangun kembali. Yang ketiga yaitu keyakinan. Jadi di sini kita membangun kembali mereka, menyadarkan kembali mereka mereka telah melanggar keyakinan yang mana di sini. Jadi itu adalah tahapan dari segitiga restitusi yang bisa kita terapkan pada murid kita di sekolah. Jadi hanya ini itu yang saya share dari pengalaman saya. Lebih kurang saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Karen yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menangani masalah tersebut. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah
berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menipu. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febriani. Saya guru dari SMA swasta Cikditi Rosidi. Dari hasil sosialisasi Cikditi angkatan 8 Ibu Siskaryani yang memaparkan mengenai budaya positif, saya dapat tahu bahwasanya budaya positif itu tujuannya menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Dan latar belakangnya untuk apa penerapan budaya positif itu di sekolah, yaitu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Terus tolak ukurnya yaitu murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati, dan dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif.
Terima kasih, hanya itu yang dapat saya tangkap dari hasil pemaparan dari Bu Siska hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, saya rekan sejawat dari Ibu CGP Sista Aryani dari SMA SDI Piro. Nah, berdasarkan dari sosialisasi yang dijelaskan oleh Ibu Sista Aryani, saya menangkap bahwa disiplin positif itu memang harus dilaksanakan di sekolah supaya budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kelas ataupun di sekolah tersebut. Nah, yang kedua tadi adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu perlu dilakukan di kelas supaya anak-anak bisa mentaati apa yang menjadi keyakinan dari mereka sendiri. Kemudian di sekolah itu dampak dari keyakinan kelas yang dilanggar oleh anak-anak itu bisa dilakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Bila anak-anak itu melakukan pelanggaran, maka sebagai guru bisa menerapkan segitiga restitusi ini dari mulai menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitriani SPD. Saya dari sekolah SMA Sidi Tiro Sigli, ya kan. Saya telah mengikuti sosialisasi dengan Ibu Siska Aryani tentang menerapkan budaya positif di sekolah saya. Sudah mulai memahami apa itu budaya positif. Pertama, tentang keyakinan kelas dan tahapan restitusi. Ini sangat bermanfaat bagi saya dalam menghadapi siswa-siswi saya di sekolah. Dan yang sangat menarik yaitu 5 positif, ya, kontrol guru, di mana harus dimiliki oleh guru, yaitu positif manager, ya kan? Terima kasih Bu Siska, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti harus semangat, harus kompak, harus ceria. Setuju? Setuju. Oke, terima lagi. Oke. Jadi sekarang ibu mau kalian tulis di sini apa aja yang ingin kalian
terapkan di kelas atau kalian mau kelas berapa tidak dibuka beberapa kan? Sekarang ibu mau keseluruhannya. Setelah kalian sampai sini kalian tempelkan di papan tulis. Ibu kasih waktu berapa? 5 menit ya? Cukup nggak 5 menit? 5 menit ya? Atau kalau lebih cepat boleh juga langsung ditempel di papan tulis. Yang kayak tadi. Impian apa yang ingin kalian terapkan di kelas? Paham ya, Stefan ya? Silakan, paham? Oke. Go ahead. 5 menit. Nggak harus tulis nama, tulis saja impian kalian apa. Kalau yang udah boleh ditempelkan di depan. Salman udah? Belum? Di sini siapa sekretaris? Suci. Sekretaris ya? Finish? Are you finish or not? Ada yang sudah siap atau belum? Satu doang. Iya, satu aja. Kalau udah boleh tempelkan. Oke. Iya. Kamu tulis nama. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita baca foto ya. Apa aja yang udah ditulis di sini? Oke, masih ada? Ya. Oh ya. Atau ibu mau yang mau baca? Siapa yang mau baca? Yang perempuan? Suci aja. Bangun Suci. Kalau dibacakan teman yang lain dengar ya. Oke, Suci. Yang pertama, kelas yang aman. Ya, kelas yang aman. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Ya, yang kedua? Selalu kompak. Selalu kompak. Bagaimana yang lain? Setuju nggak? Setuju. Habis itu? Saya menginginkan kelas yang bersih. Ya, bersih. Berarti harus ada kebersihan di sini, nggak boleh buang sampah sembarangan. Setuju nggak? Setuju. Oke, selanjutnya. Menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Berarti harus apa di sini? Menjadi yang terbaik. Berarti harus belajar dengan rajin. Terus? Kelas yang tenang, tidak ada yang berkelahi. Ya, berarti di sini harus saling menghargai. Setuju nggak? Setuju. Selanjutnya. Saya ingin kelas saya bersih. Tadi udah ya, jaga kebersihan. Oke. Habis itu Saya ingin kelas yang ceria. saya ingin kelas yang ceria. Jadi selama ini nggak ceria ya? Oke, setuju ya, harus ceria ya. Harus semangat. Oke, selanjutnya. Saya menginginkan kelas yang rapi dan bersih dan yang indah. Ya, tadi ya. Berarti udah ada 3. Kita ambil satu aja. Berarti kelas yang bersih. Habis itu, Masuk tepat waktu. nah ini ibu suka nih.
Masuk harus tepat waktu, berarti harus disiplin. Muridnya aja, gurunya enggak. Oke, selanjutnya ketenangan. Oke, disiplin lagi. Oke, jadi yang disiplin. Menjadi yang bagus, Iya. harus sopan santun pada guru. Ya, ini harus apa satu bagus saling menghormati. Banyak ya. Habis itu Harus tertib. tertib. Yang terakhir tertib. Oke. Terima kasih Suci. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi di sini ada beberapa yang sama ya. Jadi kita akan ambil beberapa saja yang terbaik. Kelas yang tenang berarti di sini aman, bersih, yang ceria berarti termasuk ke yang terbaik ya. Disiplin, tertib. Oke, kita berarti udah punya 5 keyakinan kelas. Oke, yang pertama yaitu kelas yang aman dan tenang. Siapa di sini sekretaris? Suci, oke. Suci, tolong tulis di sini. Keyakinan kelas yang pertama. Oke, keyakinan kelas yang pertama yaitu kelas yang aman dan tenang. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, itu yang pertama. Habis itu yang kedua, selalu kompak. Setuju nggak selalu kompak? Setuju ya. Habis itu yang ketiga, menjaga kebersihan. Jadi tidak boleh lagi sampah-sampah berserakan. Habis itu selanjutnya yaitu menjadi yang terbaik. Berarti harus semangat belajarnya, harus rajin. Sudah Suci? Oke. Habis itu yang terakhir harus disiplin. Apa aja? Yang pertama? Aman dan tenang. Yang kedua? Apa? Selalu kompak. Yang ketiga? Menjaga kebersihan. Terus yang keempat, menjadi yang terbaik atau rajin. Dan yang terakhir adalah disiplin. Oke, yang kedua berarti tadi selalu kompak. Suci udah? Oke, yang ketiga masih ingat? Oke. Yang keempat, satu buat cowok ya. Yang kelima, ingat nggak tadi? Yang kelima apa? Disiplin, good, disiplin. Tulis disiplin di situ. Nah, jadi kita sudah dapat 5 kesepakatan kelas. Sudah? Ya. Yang keempat tadi, apa tadi yang keempat? Apa masih ingat? Yang tenang atau rajin? Sorry, yang terbaik. Menjadi yang terbaik dan rajin.
Setelah semua ditulis, ada yang mau bantu ibu? Ini kena. Itu ya. Oke, yang tadi udah. Coba ditempelkan yang pertama. Kesepakatan kita yang pertama. Dari siapa tadi? Suci ya? Oke, Suci. Oke, ya. Oke, tempel yang pertama. Yang kedua tadi siapa? Oke. Bisa? Oke. Ini Bu. Ya. Oke. Nomor 3 siapa lagi? Nomor 3. Oke. Bisa? Bantu. Dia pertama nggak mau lengket. Oke. 3. Oke, itu di tengah ya. Sini. Oke, nomor 4. Nomor 4.
darurat ya, ada gunting. Di bawah sini. Oke, the last one. Ayo, the last one. Oke, paling under ya. Oke, thank you Sefanur. Oke, nah kita sudah dapat 5 kesepakatan kelas. Nah ini bisa kita terapkan sampai 1 semester atau selama kita berada di kelas 2. Nah jika ada teman yang melanggar, apa yang bisa kita lakukan? Menyuruh dia membaca kembali kan, biar dia ingat kesepakatan apa yang udah kita buat. Jadi untuk mengabadikan, kita tanda tangan di sini ya. Oke. Ayo, siapa yang pertama? Tanda tangan di sini. Mulai dari Suci. Ayo Suci. Oke, untuk pulpennya. Habis itu lanjut terus. Bangun. Bangun nak. Kita tanda tangan untuk mengabadikan. Di mana aja boleh? Di sini boleh, di sini boleh. Oke. Oke, makasih Suci. Terus yang lain. Ayo cepat. Ayo. Terus. Terus nak. Semuanya Pak. Iya semua. Ayo cepat. Oke. Jangan timpa. Tanda tangan di tempat yang lain ya. Tanda tangan di mana aja boleh, tapi jangan ditimpa punya teman. Oke, cepat belum? Maju terus. Ayo, komen. Ayo, apa maju bahasa Inggris? Nggak tahu ya. Go ahead. Go. Kalau cepat bahasa Inggris apa? Heria, Hurry up bahasa Inggrisnya. Bacanya hurry up. Belajar lagi ya. Iya. Oke. Yang belum sini. Belum udah. Ya, tepuk tangan lagi buat kita semua. Ini bisa ditempelkan di kelas. Dan apabila ada teman yang lupa, kita ingatkan lagi dengan menyuruh dia membacanya lagi. Oke, bagaimana? Bagaimana perasaannya sekarang? Bahagia. Yang lain? Senang. Nah, mungkin hanya ini yang bisa yang pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat dan ini bisa
Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani dari SMA swasta Syeddi Tirosigi. Setelah membuat keyakinan kelas dengan Bu Siska, saya sangat terinspirasi dan bersemangat. Semoga keyakinan kelas ini bisa terus diterapkan di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Nafisa dari Sekolah SMA Swasta Syeddi Tirosigi. Setelah membuat keyakinan kelas dengan Bu Siska, saya sangat senang dan semoga keyakinan akan terwujud ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anis. Selamat pagi Ibu. Baik, Anis tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor? Belum tahu Bu. Ya, jadi hari ini Ibu dengar dari guru tiket, Anis terlambat lagi ke sekolah. Iya Bu. Nah, seingat Anis sudah berapa kali terlambat ke sekolah? 3 kali. 3 kali. Ya, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Ya, jadi mau berbuat kesalahan itu manusiawi. Nah, sekarang mari kita cari solusinya. Nah, jika Anis sering terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya. Emang kenapa Anis sering terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang Bu, nonton drakor. Makanya saya telat bangun sehingga menyebabkan saya terlambat pergi ke sekolah. Oh, jadi begitu. Nah, menurut Anis, keyakinan kelas mana yang sudah Anis langgar? Disiplin. Ya, menurut Anis disiplin itu penting nggak buat Anis? Penting Bu, dengan datang ke sekolah tepat waktu, saya tidak akan terlambat dalam mengikuti pelajaran dan tidak akan ketinggalan pelajaran juga. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita, seperti menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita bisa menjadi lebih mudah dan ada rasa kepedulian. Iya Bu, saya sangat menyesal dan sudah terlambat beberapa kali. Maafkan saya Bu. Ya Anis, dengan kamu meminta maaf dan menyesal, kamu sudah melakukan tindakan yang benar. Nah, menurut Anis, apa yang akan Anis lakukan supaya Anis tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat di jam 9 malam supaya besok tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Ya, baik. Berarti Anis sudah dapat solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Anis untuk mengontrol Anis bangun lebih cepat di pagi hari. Baik, sekarang Anis sudah bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Kia. Pagi Bu. Ya baik, Kia tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor? Enggak Bu. Enggak ya. Oh ya, hari ini Ibu dengar dari ketua kelas, tadi Kia habis berantem sama Ali ya? Iya Bu, habis kesel sih Bu. Oh, kesel. Kesel kenapa Kia? Ali terus-terusan mencatat kerjaan saya Bu. Kan saya harus berusaha siapa yang mengerjakannya. Masa dia tidak sama saya Bu? Oh ya, wajar saja ya kalau Kia kesel. Kalau Ibu di posisi Kia, mungkin Ibu akan melakukan hal sama. Lalu apa yang Kia lakukan pada Ali? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Ali dan tanpa sadar saya menabrak mejanya si Ali Bu.
Oh begitu, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Kan saya sudah berusaha payah mengerjakannya, tapi Ali cuma mencontek punya saya Bu. Oh ya wajar lah ya kalau kamu marah karena pekerjaan kamu begitu saja dicontek oleh Ali. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berlebihan seperti memukul Ali dan mungkin lebih melakukan hal lebih daripada itu. Ya sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu menobrak meja Ali apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ya baik, menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar Kia? Saling menghormati antar teman. Ya baik. Nah menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Ya baik. Nah kalau begitu menurut kamu keyakinan kelas itu penting dan apa yang harus kamu taati pada saat kamu marah? Harus lebih bersabar Bu. Ya harus lebih bersabar dan menghargai teman. Nah kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Ya terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini Kia? Saya akan berusaha lebih sabar Bu, menghargai teman, dan jika Ali masih mencontek punya saya melaporkan ke wali kelas. Ya baik, nah tindakan kamu itu udah tepat sekali dan menurut ibu kamu udah mendapatkan solusi dari masalah kamu. Dan tetap semangat dan sekarang kembali ke kelas Kia. Terima kasih Bu. Ya semangat ya Kia. Iya ya. Bu. Dibaca ya. Tazkia Nafisa, tapi saya sering dipanggil Kia. Saya sangat senang dengan bimbingan Bu Siska dan saya bisa menghadapi solusi dari masalah saya untuk kedepannya bisa mengontrol emosi saya dan lebih bersabar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sumaira, biasa dipanggil Anis. Saya salah satu siswi SMA swasta Tuku Syiditiro di Sigli. Setelah berdiskusi bersama Bu Siska, saya akhirnya mendapatkan solusi agar tidak terlambat lagi ke sekolah karena beliau memberi saya konseling dengan sangat baik, sehingga saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah dan lebih menghargai waktu. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.